Nah, kita lupa pada saat kita mengabaikan itu, ternyata value-nya berarti. Contohnya kamera yang bermerek gitu ya Mas, kemudian punya histori, punya sejarah gitu. Berarti kan ada value-value yang bukan saja dari nilai jual gitu. Nah, jadi yang dilakukan istri Pak Pubung tadi itu sebenarnya bagian, Mas. Klinik Hukum Sonora, sebelum menikah istriku mencatat barang-barang yang aku miliki. Oh, dicatat ya Pak ya. Kemudian walaupun cuma perlengkapan rumah tangga. Apa itu termasuk pisah harta? Iya. Boleh direspon, silakan Mbak saya. Iya. Mungkin Pak Pubung, selamat malam. Kalau memang tidak dituangkan dalam suatu perjanjian yang tertulis, karena dalam Undang-Undang Perkawinan, Pak Pubung, Mas Riko, perjanjian pisah harta ini memang harus dibuat secara tertulis. Jadi kalau memang tidak dibuat secara tertulis yang dalam bentuk akte notaril atau dibuat di hadapan pegawai pencatat perkawinan, saya bisa katakan itu bukan perjanjian pisah harta gitu ya, Pak Bung. Namun yang dilakukan oleh istri Bapak sebenarnya bagian dari proses kalau kita mau membuat satu perjanjian pisah harta, Mas Riko, yaitu membuat daftar aset. Itu ternyata sangat penting dalam implementasinya ya, prakteknya. Jadi kita sudah menyusun aset. Kadang-kadang kita males ya inventaris aset, dan kadang-kadang kita merasa bahwa aset ini tidak bernilai. Contohnya Gucci, barang-barang yang bergerak gitu ya Mas ya. Gucci atau perhiasan atau benda seni yang kita anggap tidak mempunyai nilai, yang kita prioritaskan pasti fixed asset yang terlihat secara kasat mata mempunyai value. Nah, kita lupa pada saat kita mengabaikan itu, ternyata value-nya berarti. Contohnya kamera yang bermerek gitu ya Mas, kemudian punya histori, punya sejarah gitu. Berarti kan ada value-value yang bukan saja dari nilai jual gitu. Nah, jadi yang dilakukan istri Pak Pubung tadi itu sebenarnya bagian, Mas, bagian dari suatu proses bagi kedua belah pihak untuk menyusun suatu perjanjian pisah harta, sehingga jelas nih apa harta bawaan yang saya miliki, apa harta bawaan yang dimiliki oleh pasangan kawin gitu. Atau bisa juga perjanjian pisah harta ini bukan dalam perkawinan pertama, Mas Riko dan Pak Bubung. Jadi artinya sang suami ini sudah memasuki perkawinan kedua. Mungkin dia dari perkawinan pertama sudah memiliki aset yang banyak, jadi bukan anak muda lagi gitu ya Mas, bukan ya hartanya sudah cukup banyak, menjadi penting daftar aset ini. Jadi saya sih setuju dengan pencatatan yang dilakukan oleh istri Pak Pubung ya. Gitu. Biasanya kita mengabaikan itu Mas. Nanti chaosnya itu belakangan gitu, baru kita jadi kusut dengan pembagian harta yang bergerak, termasuk tadi. Kalau itu dibilang persiapan menuju perjanjian pisah harta dengan pencatatan, tapi tetap harus datang ke seorang notaris dong tetap harus diikuti dengan itu, harus dibuat secara tertulis. Gak catat-catat aja tapi nggak datang ke notaris begitu ya, kalau ada masalah di kemudian hari. Ini daftarnya nggak gitu juga ya? Nggak begitu juga. Karena kan selain dibuat secara tertulis, Mas Riko dan Pak Bubung, harus dicatatkan. Jadi misalnya kita mau menikah, kita buat perjanjian kawin sebelum menikah, kemudian perjanjian kawin itu kita catatkan. Kalau untuk mereka yang beragama Islam dalam perkawinan Islam, kita kan mempunyai buku nikah ya Mas. Nanti dicatatkan dalam buku nikah tersebut. Jadi tertera, jadi sehingga pihak-pihak yang berkepentingan, dalam undang-undang juga disebutnya pihak yang tersangkut, yaitu diartikan sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan nantinya, pihak ketiga siapapun itu gitu. Mereka jadi melihat ada catatan itu gitu. Jadi akan membedakan antara pasangan yang memiliki perjanjian pisah harta dan yang memang tidak, yang hartanya bersama gitu.